Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada satupun oligark di Indonesia yang pakai otak. Tidak ada. Semua pakai kekuasaan, kekuatan, otot, dan keringat. Keruk, jual, petik, jual, tebang, jual. Dari dulu seperti itu. Dan orangnya masih itu saja. Dulu Prayogo Pangestu menggunduli hutan Indonesia. Sekarang masuk ke bisnis batu bara, bisnis ke pembangkit. Tidak bisa dia membangun pabrik air mineral. Nggak bisa, kan harus bersaing. Anti bersaing. Nah, karena anti bersaing, maka niscaya harga yang dia kenakan kepada rakyat tinggi. Mati persaingan. Akibatnya apa? Orang miskin di Indonesia tetap banyak. Karena daya belinya secara tidak langsung dikeruk, diperas, diambil dari kantong rakyat sehingga rakyatnya lemes terus. Walaupun jumlah orang miskin di Indonesia turun terus, penurunannya makin lambat, kata Bang Syahdan tadi, betul. Namun masih ada 143 juta rakyat Indonesia yang hidupnya insecure. Apa enaknya insecure? Merasa belum aman. Besok saya makan apa ya? Dia tidak miskin, statusnya resminya tidak miskin. 52% dari rakyat Indonesia insecure. Malaysia cuma 2%. Thailand 6%. Vietnam 22%. Vietnam lebih miskin dari kita. Karena apa? Itu dia tadi, kemampuan mengeruk kapitalisme yang jahat itu tidak ada puas-puasnya kalau belum habis yang dia keruk itu. Dan dilegalisasi nih hebatnya sekarang si oligark ini. Mereka legalisasi, mereka tidak dianggap kriminal, mereka tidak. Karena dibuat undang-undangnya, yang undang-undang itu mereka buat bersama-sama dengan pemerintah. Jadi secara resmi diakui bahwa undang-undang cipta kerja itu dibuat bersama-sama antara pemerintah dengan Kadin Indonesia. Dan sampai sekarang itu batas antara penguasa dan pengusaha makin blur, makin tidak jelas. Pertama kali dalam sejarah Indonesia, wakil menteri menjadi wakil ketua umum Kadin. Gila. Tidak ada. Mungkin cuma Angola yang mirip Indonesia, di mana wakil presidennya jadi presiden direktur BUMN, masih lumayan lah BUMN. Kalau ini Kadin Indonesia. Ketua MPR jadi pengurus teras Kadin. Staf ahli eksekutif menjadi pengurus Kadin. Menyatu dia Kadin dengan kekuasaan itu, sehingga kemampuan mengeruknya semakin dahsyat. Karena mereka tidak punya modal, mereka berkongsi dengan pengusaha yang mirip-mirip mereka gitu kelakuannya dari China. Tidak semua pengusaha China itu seperti itu. Ada juga pengusaha China yang bagus. Ada BUMN China, tapi si oligark ini tidak mau bekerja sama dengan BUMN China. Maunya dengan separuh bandit dari China juga gitu. Karena mereka nggak punya modal, kan mereka modalnya otot, bukan kapital. Maka mereka merangkul China itu untuk mengeruk secepat mungkin kekayaan Indonesia itu dengan keuntungan yang luar biasa besar. Dan negara tinggal stempel, plak, sah gitu. Maksud saya stempel gitu. Pengusaha China datang ke Indonesia.
Saya jamin kamu bisa beli bahan baku di Indonesia 20 perak. Harganya bahan baku di pasar internasional itu 80 perak. Jahat nggak? Negara melegalisir. Ini cuma produknya aja saya nggak sebut. Kalau perak-peraknya kira-kira sama. Jadi harga di pasar internasional $80, dibeli dari petambang Indonesia, orang Indonesia itu hanya $20. Sehingga pengusaha China yang benar pun mengeluh. Karena tidak mungkin dia bersaing dengan perusahaan China yang beroperasi di Indonesia, yang bekerja sama dengan para oligark itu. Jadi Indonesia dijadikan provinsi kesekian dari China. Hukum Indonesia tidak berlaku di sana. Oleh karena itulah relevan kita membahas Sumpah Pemuda ini dalam konteks sekarang. Pertama, mereka sudah dapat Rp20 dari Rp80 kalau beli dari luar Indonesia. Tuh, coba hitung aja keuntungannya berapa mereka. Kemudian mereka bebas membawa pekerja, tukang las sekalipun, satpam sekalipun, tukang kebun sekalipun, koki sekalipun. Tidak perlu bayar iuran $100 per bulan yang resmi. Karena apa? Mereka dikasih visa kunjungan seperti turis. Masuknya lewat Samratulangi. Karena lewat Jakarta banyak wartawan. Di sana cuma Manado Pos barangkali. Kemudian ketiga, seluruh produknya itu, hampir seluruh lah, 99,9%, dia mengolah biji nikel itu menjadi ferronikel, menjadi nickel pig iron NPI. Hampir 100% dijual ke Cina, dibawa ke Cina. Jadi dia numpang aja ngeruk terus langsung dijual ke China untuk mendukung industrialisasi di China. Nah, China mengolah lebih lanjut menjadi bagian dari kacamata ini, dijual ke Indonesia. Nah, Indonesia belinya tuh yang produk mahal. Jadi tidak ada satupun bisa dikatakan produk China ini mendukung industrialisasi di Indonesia, tapi mendukung industrialisasi di China. Karena 99, kalau saya bulatkan gitu ya, keluarnya itu di Excel saya 100%. Mereka tidak perlu bayar pajak. Ya. Semalam saya baca dengar video Jeffrey Sachs itu di Democratic Republic of Congo itu. Yang itu juga dihambat habis, tidak dapat negara sama sekali. Nah di Indonesia juga gitu, atas nama proyek strategis nasional, padahal nggak ada strategisnya nih. Atas nama proyek strategis nasional mereka dapat bebas pajak 20 tahun. Semua kebutuhan impornya tinggal dimasukkan di daftar, masukkan aja di list, mereka bebas biaya masuk. Mereka tidak perlu bayar royalti. Ya setiap sumber daya alam yang kita kerukan kita harus bayar royaltinya. Mereka nggak bayar, karena yang bayar royaltinya petambang Indonesia. Jadi 90% lebih nilai yang tercipta itu lari ke China. Dan didukung oleh para elit itu. Erlangga Hartarto mendukung. Menteri Perindustrian mendukung. Agus itu ya. Pak Luhut dukung. Pak Jokowi dukung karena Taipan ini pernah foto bersama di dalam istana. Dukung dengan memberikan tax holiday.
Karena waktu itu tax holiday masih di tangan Menteri Keuangan, sekarang dipindahkan ke Pak Bahlil. Kayaknya Sri Mulyani tidak mau memegang bola panas. Ini bola panas. Jadi alhamdulillah sekarang KPK sadar, KPK udah mulai terlepas dari siapa ketuanya, tapi kan kita lihat KPK mulai terjun ke sini dan ada informasi-informasi yang saya tidak bisa share di sini yang kian membuat saya sampai pada kesimpulan gitu bahwa mereka saling blackmailing. Jadi sesama oligark ini pegang kartu masing-masing. Lo kalau buka kartu gue buka kartu lo, gitu. Jadi persekongkolannya kian kuat, gitu. Nah sehingga, tapi orang jahat itu nggak bisa bersekongkol lama-lama. Karena orang jahat itu tidak pernah mau berbagi rata. Nanti orang yang dapatnya sedikit itu pasti membukanya, itu kodrat. Sunatullah, natural law. Perilaku orang jahat ya seperti itu. Kalau orang baik ya mereka nggak melakukan hal seperti itu kan. Orang jahat itu rakus. Kalau bisa semua dia ambil dan nanti yang dapat sedikit teriak dan membuka ini semua. Jadi insya Allah nggak sampai 2024 terkuat semua ini. Kelamaan buat mereka untuk bisa bersama-sama sampai 2024, kelamaan. Karena panitia persiapan kemerdekaan. Nah, kembali saya ingin terakhir barangkali nggak, saya nggak boleh lama-lama. Indonesia bakal jadi anggota tuan rumah G20, ya. Karena emang ekonomi Indonesia itu nomor 17 terbesar di dunia. Jadi masuk 20 besar. Tapi Indonesia itu anggota yang penduduknya paling miskin nomor 2 selain dia. Jadi kita modal gede, tapi rakyatnya masih sengsara. Dan tadi disampaikan bahwa kita ini harus barangkali tekad kita ya, saya lah gitu, Bang Syaganda, Mas Ferry, semualah di sini kan sudah mulai ke usia uzur nih, mulai uzur. Nah kita sumpah pemuda kami, sumpah orang tua kami adalah bagaimana kita mewariskan kebaikan buat generasi yang akan datang. Oligark pelihara alam. Karena minggu ini keluar laporan dari United Nations Environment Program tentang bagaimana bisa tidak dunia ini menahan agar pemanasan itu tidak bertambah 1,5 derajat. Ada 10 negara dari G20, karena G20 ini ekonominya itu menguasai 86% ekonomi dunia. Tapi juga menyumbang 80% dari emisi. 10 negara sudah komit. Saya nggak ingat, Korea Selatan, India itu lebih miskin dari kita, tapi dia komit. Dan komitmennya dia tambah. Di report itu dikatakan Indonesia tidak bisa dievaluasi karena datanya tidak tersedia. Artinya oligark ini tidak akan mau mewariskan kebaikan buat generasi mendatang, karena itu akan merusak apa yang telah mereka nikmati sekalian semua. Jadi produksi batubara akan digenjot terus. Perkebunan akan ditambah terus, kalau perlu hutan dibabat. Karena apa? Banyak teman-teman saya nggak tahu bahwa sumber utama dari emisi ini bukan dari kendaraan bermotor. Kita ngomongnya kendaraan bermotor terus mobil listrik kan gitu. 60% lebih dari emisi yang diproduksi Indonesia berasal dari AVOLU, agriculture, forestry, and land use. Nah ini di oligark semua di situ. Tadi ada satu perusahaan punya 6 juta hektar. Gila, 6 juta hektar. 6
6 juta hektar tuh 10 apa ya? Tahu deh. Luar biasa teman-teman sekalian. Nah oleh karena itu, maka tidak ada kata lain bagi kita. Tugas kita adalah menyelamatkan generasi mendatang dengan membuat ya lingkungan tidak semakin rusak, ya. Dan sumber kerusakan itu berasal dari mereka-mereka itu. Jadi betul musuh kita adalah para oligark itu, dan oleh karena itu dengan segala cara kita harus rumuskan bagaimana melumatkan para oligark itu. Kalau ada di sini bagian dari oligark, keluar aja sekarang. Keluar aja. Mengkhianati kita bersama. Kasih kesempatan, keluar. Jangan menjadi bagian dari gerakan Mas Ferry. Keluar aja. Supaya kalian tidak terkhianat kepada generasi mendatang. Makasih.